Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Summa uhayyikum bi tahiyyatil islamiyah, tahiyyatil mubarakah, tahiyyatin min indillahi, tahiyyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di momentum sholat subuh di bulan yang insyaallah Allah berkahi, kita mau memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah, yang mana mudah-mudahan insyaallah bertambahnya hari dan juga keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua, yaitu hidayah, inayah dan taufiknya, sehingga insyaallah kita dimudahkan dalam melaksanakan amal sholih dan ibadah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah ikhwatul iman rahimahullah, di kajian tematik ini saya membuat tema yaitu resolusi seorang muslim di akhir zaman. Para jamaah ikhwatul iman rahimahullah, tentunya kita adalah umatnya Rasulullah SAW yang Allah takdirkan hidup di abad 2000 ini. Setiap perputaran zaman itu ada umatnya, dan setiap umat hidup sesuai dengan zamannya. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW Allah utus ke sebuah negeri, yaitu di kota Mekah, yang mana kita kenal masyarakat Mekah saat itu disebut dengan masa-masa jahiliyah, masa-masa kebodohan yang merebak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu dengan diturunkan wahyu, yaitu Al-Quran, dan pegangan yang kedua yaitu As-Sunnah. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimahullah, di tengah-tengah kejahiliahan kota Mekah, Allah anugerahkan seorang Rasul, yang Rasul tersebut diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk mensucikan masyarakat Mekah, untuk yaitu memberikan kepada masyarakat Mekah sebuah hidayah, yaitu bahwa manusia hidup di dunia adalah mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam ayat yang esensial Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ini sesuatu yang esensi. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka untuk menjadi orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tentunya di 14 abad yang lalu Rasulullah SAW diturunkan ke negeri Mekah. Rasul melakukan dakwah yang signifikan di dalamnya. Kemudian Islam yaitu menyebar sampai ke negeri Madinah dan seterusnya. Itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Para jamaah ikhwatu iman rahimahullah, artinya bahwa ketika di dunia ini di dalamnya penuh dengan kerusakan, maka Allah kirim seorang utusan, yang utusan tersebut memberikan basyirah wa nadhirah, memberikan kabar gembira dan kabar peringatan. Bagaimana kita mengetahui 25 nabi dan rasul sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW diutus, dan nabi yang terakhir diutus itu untuk seluruh umat. Maka pada jamaah ikhwatu iman rahimahullah, kita harus kembali bahwa resolusi seorang muslim di akhir zaman itu tidak ada bedanya saat dahulu Rasulullah SAW, para sahabat, mereka berjuang di dalam masa-masa kejahiliaan. Bagaimana dahulu orang-orang yang ketika sahabat ditanya oleh orang lain, entah itu di peperangan, entah itu ketika mereka berdakwah, sebagaimana Sayyidina Khalid bin Walid ketika ditanya oleh seorang panglima Romawi tentang Islam, Sayyidina Khalid mengatakan, dahulu kami adalah seorang yang berada dalam kubangan dosa, kami ada dalam kejahiliaan, kami ada dalam kejahiliaan yang tidak memiliki dasar apapun. Kemudian datanglah Islam, Allah berikan petunjuk kami dengan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kami banyak kebaikan. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimahullah, resolusi seorang muslim di akhir zaman adalah bagaimana yang pertama kita mengambil spirit dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah yang Rasulullah lakukan di momentum pertama ketika beliau berdakwah kepada yaitu keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah senantiasa menyampaikan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Rabb yang patut diibadahi kecuali Allah. Jadi dasar-dasar pertama, fondasi pertama yang Rasulullah tekankan kepada orang-orang jahiliyah saat itu adalah terkait keimanan. Makanya seorang anak kecil ketika ditanya saat itu oleh para tabi'in, artinya sahabatnya sahabat besar, beliau mengingat bagaimana dahulu belajar kepada Nabi. Ya kunna jilmanan hazawira ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami waktu kecil belajar ke Nabi, yaitu apa? Nah, ta'allamana iman qabla Quran. Kami belajar kepada Nabi, yaitu keimanan sebelum kami belajar Quran. Jadi fondasi pertama yang Rasulullah ajarkan itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka di akhir zaman hari ini, yang kunci utama kita menjadi seorang muslim yang tangguh adalah bagaimana yang paling utama adalah menjaga keimanan. Pak, Ibu, keimanan ini harganya mahal, sangat mahal, lebih mahal dari apapun, bahkan lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ya kan, bagaimana sabda Nabi, kalau ditimbang kalimat la ilaha illallah dengan bumi dan seluruh isinya, maka yang paling berat apa, Bapak Ibu? Kalimat tauhid. Artinya berbicara tentang keimanan adalah sesuatu hal yang sangat berat, dan itu lebih penting daripada dunia dan seisinya. Sehingga
kita mengenal dalam sejarah orang-orang yang mereka menerima Islam dengan yaitu hati yang lapang, mereka sangat kokoh keimanannya. Ada Sayyidina Bilal bin Rabah, mau dibujuk dengan kekerasan, mau dibujuk dengan halus, Sayyidina Bilal tetap ahad, 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 tetap yaitu memegang keimanan. Kenapa? Karena harga daripada keimanan itu sangatlah mahal. Para jamaah ikhwatul iman rahimahullah, begitupun seorang sahabat, ya, yang sahabat ini ditawari dunia dan seisinya, ditawari jadi raja, ditawari harta yang banyak, tapi si sahabat tersebut tidak mau melepaskan keislamannya. Ditawari untuk masuk agama Nasrani, tidak mau. Kenapa? Karena orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah merasakan bahwa Islam ini adalah agama yang Allah turunkan untuk menyelamatkan manusia, bukan hanya parsial sebagai seorang muslim, tapi manusia. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimahullah, dahulu kesulitan yang menerpa, dahulu cobaan yang hadir, dahulu ujian yang datang tidak mampu meluluhlantahkan para sahabat. Kenapa? Karena mereka memegang kalimat tauhid secara kokoh. Maka hari ini di abad ke-2000, tentunya kita, tidak hanya anak-anak kita ya, tapi kita sebagai orang tua, anak-anak kita yang udah punya cucu, maka pondasi dasar keimanan itu adalah pokok. Tidak ada daya tawar. Makanya dalam Islam ada al-wala, ada al-bara, ada loyalitas, ada kita tuh melepaskan, artinya menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam kemusyrikan, hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang subhat. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimahullah, resolusi seorang muslim di akhir zaman ini tidak ada daya tawar. Sebagaimana dulu Rasulullah menguatkan para sahabat, yaitu resolusi pertama bagi seorang muslim adalah keimanannya. Para jamaah ikhwatul iman rahimahullah, tentunya di zaman hari ini, yang mohon maaf, hari ini itu banyak hal-hal yang memang harus difilter. Banyak yang harus difilter. Apa yang harus difilter? Yang harus difilter ketika agenda-agenda kemusyrikan. Gak sedikit bu, kalau ibu mungkin yang gak pegang HP, gak tahu perkembangan zaman. Tapi coba tanya anak-anak ibu yang perempuan, itu ketika mereka nontonnya apa? Nontonnya itu artis-artis Korea. Itu lebih kenal ke artis-artis Korea mereka itu ketimbang ketika ditanya rukun Islam ada berapa. Mereka nggak tahu pak. Anak-anak yang perempuan hari ini yang mereka hobinya adalah ya artis-artis Korea seperti Kim Jong Un gitu ya. Kim Jong Un presiden ya bapak ibu. Itu mereka ketika ditanya tentang materi-materi keislaman nggak tahu. Kalau ditanya kenal nggak sama Lee Min Ho, kenapa? Lee Min Ho, ya artis Korea. Tapi ketika mereka ditanya tentang pelajaran Islam, mereka nggak tahu. Jadi ini hati-hati bapak ibu. Yang berikutnya, ketika anak-anak kita, anak-anak laki-laki pak, itu kalau udah main game, gak inget makan pak. Saat paujan kalau gak inget makan, hobi ikan. Itu kata oh hobinya ikan, makanya gak inget makan, oh ikan bu gitu ya. Ya saya pikir senang sama ikan, saya senang sama ikan. Kenapa? Oh berarti hobi ini. Ya itu laki-laki kalau udah mau hobinya lupa. Nah tapi anak-anak kita hari ini ketika sudah megang game, maka biasanya lupa sama makan.
Nah, para jamaah yang iman rahmatullah, kalau hobinya itu berlandaskan kepada sesuatu hal yang ada ajas manfaatnya, ya, misalkan kita memiliki peternakan, kita memiliki kebun, hobi itu saya mah nanam jagung berapa? 5 hektar. Teman saya kuliah jauh-jauh ke Bandung. Ketika ditanya sekarang di mana? Di Garut, di gunung, nanam apa? Nanam ubi. Kuliahnya pertanian Bapak Ibu. Oh, saya bilang di Solo, di Garut. Saya ada orang Garut ke Bekasi, teman saya orang Bandung ke Garut. Ngapain di Garut? Nanam ubi. Nah, kalau hobi-hobi yang seperti tadi, ya, hobi-hobi dalam hal ada manfaatnya, bagus. Tapi kalau hobi main game, bingung. Uang habis PT. Kenapa? Pakai top up. Ya, yang dipakai siapa uang? Bapaknya, kalau ibunya. Ya, tidak sedikit yang kaget. Tahu-tahu anaknya kok punya uang saya kok 10 juta habis, ternyata dipakai sama anaknya pakai top up. Nah, para jamaah iman rahmatullah, tentunya di akhir zaman ini gangguan-gangguan itu banyak dan tidak lepas dari yang namanya handphone dan pergaulan. Para jamaah iman rahmatullah, yang selain daripada game hari ini, tantangan besar itu apa? Adanya kaum LGBT, kaum pelangi Bapak Ibu. Di Bekasi paling banyak PT, ada 5.000. MUI, ya, Kota Bekasi, Kiai Saipudin Siroj menyampaikan Bekasi Selatan khususnya ada 5.000 Bapak Ibu. Ngumpulnya di mana? Sono, ya. Siang kalau kita ke Pekayon, ya, pasar pagi, bukan ada danau untuk, nah, ngumpul. Karena pernah teman saya ikut ke komunitas, ternyata isinya adalah para lagi bete. Kenapa? Ya, mereka dananya itu ternyata dibiayai oleh asing. Dananya kenceng Bapak Ibu. Nah, ini hati-hati Pak, yang terjerumus ke dalam perkara lagi bete. Karena saya di video yang viral lagi. Komunitas lagi bete ini Bapak Ibu, itu tidak hanya menyerang anak-anak muda, bahkan orang yang sudah berkeluarga, entah seorang suaminya atau seorang istrinya, itu bisa kena lagi bete. Orang sudah menikah, seorang laki-laki itu bisa kena virus lagi bete. Dan tidak sedikit Bapak Ibu, begitupun wanitanya. Jadi virus-virus keburukan, virus-virus kejahatan ini sangat-sangat mengganggu di akhir zaman ini. Makanya Nabi kan menegaskan bahwa ketika kau bertemu dengan kaum Nabi Lut, apa? Itu hukuman berat kan? Karena itu sebuah kriminal. Kalau di hukum Islam itu orang melakukan liwat, melakukan homoseksual, ya, mengikuti kaum Nabi Lut, itu termasuk tindak kriminal. Itu hukumannya berat. Nah, pada jamaah iman rahmatullah, tantangan seorang muslim di akhir zaman ini yang akan berhadapan dengan keimanan kita dan anak generasi kita adalah yang tadi disebutkan, bagaimana hawa nafsu dipertuhankan, bagaimana ketika sesuatu hal yang dapat merusak itu ternyata bertebaran di mana-mana. Maka pada jamaah iman rahmatullah, resolusi seorang muslim yang pertama meneguhkan, menguatkan keimanan adalah fondasi yang kuat di hari ini. Yang kedua, para jamaah iman rahmatullah, resolusi seorang muslim setelah dia memiliki keimanan yang utuh adalah seorang muslim juga haruslah dia menjadi agen-agen yang menyebarkan dakwah kebaikan. Sebagaimana surat Al-Kahfi Allah tegaskan, ya, di ayat terakhir Allah menegaskan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahum rahman huda. Dan orang-orang yang beriman
serta dia melakukan amalan-amalan kebaikan, maka Allah akan menjadikan mereka, ya, memberikan kepada mereka Allahur Rahman, yaitu Allah yang Maha Rahman, memberikan ke dalam dada mereka yaitu uddah, cinta kasih. Jadi resolusi kedua bagi seorang muslim setelah dia memiliki keimanan yang kokoh adalah bagaimana dia wa'amilus sholihat. Dia senantiasa menjadi agen-agen dakwah kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dari mulai pemimpin sampai rakyat biasa, kira-kira Bapak, kalau pemimpin bilang kalau saya jadi presiden maka BBM gratis, sekolah gratis, dan saya akan kasih rumah kepada rakyat miskin. Kira-kira kalau pemimpin pidato gini, Bapak Ibu percaya nggak? Pak, Bu, percaya nggak? Pemimpin kita nih, negeri kita, kalau pidato kayak gini percaya tidak? Kata ibu di belakang, saya mah gak percaya Ustaz. Nah, para jamaah yang patut rahmatullah, ketika kita mendengarkan pemimpin kita mengatakan kata-kata seperti tadi, saya yakin kepercayaan Bapak hanya 5%. Saya yakin Bapak-bapak, ya, apalagi ibu-ibu, saya tidak ada daya tawar, saya nggak percaya 100%. Kenapa hal itu terjadi? Karena ternyata pemimpin-pemimpin kita, mereka menjadikan janji-janji manis itu untuk apa? Meraup dukungan. Maka enak nih pemimpin-pemimpin kayak level RT, RW, ya. Kenapa? Yang paling pokok pemimpin di level RT dan level RW adalah bagaimana berkontribusi kepada masyarakat. Karena nggak luas. Cakupan RT mungkin 200 kakak, RW mungkin 1000 kakak misalnya. Bagaimana masyarakat itu mendapatkan perhatian tersebut yang sangat-sangat fundamental, ya, kehidupan kesehariannya lancar, ya, tidak ada keamanan terkendali, tidak ada keributan dan sebagainya, ya. Nah, tapi pemimpin di negeri kita level presiden itu tantangannya banyak, ya. Kan kalau RT RW kita tidak ada tambang, ya, Mas Catur, nggak ada RT RW kita punya tambang emas, ya. Tapi kalau pemimpin negara ada tambang emas, tambang nikel dan sebagainya. Dan itu berat. Nah, maka para jamaah muslimin rahimahullah, seorang muslim ketika dia memiliki keimanan yang kokoh, perilaku yang kedua sebagai yang akan menjadi resolusinya di akhir zaman adalah dia harus melakukan dakwah kebaikan dimanapun. Maka ketika hari ini pemimpin mengatakan seperti tadi yang saya katakan, BBM gratis sebagainya, Bapak Ibu ketawa karena kayaknya nggak mungkin bosan. Sebagaimana ada salah satu partai yang mengatakan kalau partai saya terpilih maka BPJS gratis. Yang pertama kali ketawa Pak Heru. BPJS bayar aja, ya, artinya susah, apalagi digratisin, gitu. Nah, para jemaah seperti rahimahullah, maka seorang muslim harus menyedikitkan kayak tadi janji-janji manis yang hanya ingin sekadar Bapak Ibu diterima oleh orang. Ini yang paling kecil nih. Apa contohnya? Kita nyari perhatian di medsos, ya. Tidak sedikit hari ini, Pak, kalau bulan suci Ramadan terus mau Idul Fitri, banyak orang sewa iPhone, sewa iPhone setahun. Dan buat apa? Kalau saya pulang kampung pegang uang PT, wah, ente punya iPhone 17, harganya puluhan juta, cuma digituin doang. Orang bela-belain nyewa iPhone. Berarti apa dong? Ingin mencari perhatian, ingin mencari pujian. Dan tidak sedikit di medsos hari ini rakyat kecil melakukan itu. Kalau pemimpin gede kan tadi Bapak, ya, jadi perhatiannya apa? Kalau saya terpilih BBM gratis, pendidikan gratis, itu pemimpin gede. Kalau rakyat biasa apa? Flexing, ya,
Makanya jadi perhatian Bapak Ibu, flexing nggak boleh Bu. Ibu misalkan di HP, ini saya ada di hotel Skalton misalkan ya. Jadi Skalton ini saya makannya menunya sepiring aja 10 juta, sepiring doang. Menu-menunya apa? Ikan salmon di belakang, dikasih kecap tengahnya, harganya 10 juta. Nah, kalau kita niat untuk flexing supaya orang puji, itu Pak jangan, itu dilarang. Tapi kalau kita ini mau video, kita ini memfoto kegiatan-kegiatan kita karena landasan, ya tentunya kalau kita bikin status Pak Heru, minimal keluarga tahu kita lagi di mana, ya minimal. Oh ya Pak Heru lagi di sini nih, gitu ya. Di mana? Di Galaksi misalkan. Kalau kita tujuannya baik apa-apa, tapi kalau tujuannya flexing, berarti tidak ada bedanya ketika pemimpin kita mengatakan kalau saya terpilih BBM gratis, pendidikan gratis, maka Bapak Ibu gak ada yang percaya. Nah kalau bagaimana kita hari ini rakyat-rakyat kecil, mereka melakukan flexing agar supaya dipuji, padahal itu bukan sebenarnya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Nanti kalau dia dikasih sedikit kelebihan, lama-lama dia akan semakin meningkat. Minjem dari mobil Alphard, minjem Pak nyewa, datang ke kampung, wah dia udah kaya ya. Ya pakai giatnya Rolex, ya kayak Mas Firman Rolex gitu ya, harga 5 miliar, tapi KW katanya Mas. Nah pada jamaah khotbah rahimahullah, ini penting bahwa seorang muslim setelah mempertahankan keimanan, yang kedua bagaimana mereka juga menjadi agen-agen kebaikan dakwah. Ini penting. Nah, para jamaah iman rahimahullah, kalaulah pemimpin hari ini ketika kondisi ekonomi dolar udah 18.000 paucok, ya walaupun kalau saya belanja ke paucok gak pakai dolar, tapi hari ini penguatan rupiah melemah, dolar naik jadi 18.000. 18.000 itu bayangkan ya, 1 dolar 18.000, 1 dolar 1 banding 18.000, bukan kemana-mana jauh. Maka saya kalau dulu umroh bingung ya, kalau pakai rial mungkin 5 lembar 10 lembar itu gede Peru, kalau pakai rupiah gepokan ya. Teman saya nukerin ke money changer, rupiahnya itu 5 juta, cuma berapa lembar realnya gitu. Itu bayangkan daya tawar bangsa kita hari ini ya, 1 dolar aja 18.000, itu bayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau ibu megang cuma 50 dolar 1 lembar, saya nggak tahu dolar itu ada berapa aja nominal, itu ditukarkan dengan rupiah jauh kemana-mana. Nah pada jamaah khotbah rahimahullah, di tengah-tengah hari ini para asatid tidak bosan-bosan mengingatkan, ketika dolar 16.000 atau ketika dolar 10.000, 16.000, 18.000, yang ngasih rezeki itu Allah. Benar, jangan dibully ustaz yang menyampaikan itu, benar. Jangan mengkritik pemerintah, benar. Jangan Bapak Ibu. Kenapa dolar 18.000 terus kita gak boleh kritik pemerintah? Di Indonesia itu tantangan itu tidak hanya internal tapi eksternal Bapak Ibu. Lah emang yang menguasai tambang negeri kita bukan siapa? Bukan kita dong, ada dari luar negeri. Jadi peperangan itu bukan di dalam dia, orang luar negeri juga ikut. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, ya, pemimpin-pemimpin kita itu tentang yang berat hari ini. Maka ketika ada orang yang mengatakan dolar 18.000 sama dolar 10.000 yang hasil rezeki Allah, itu harus kita sekankan. Yang kedua, yang mengkritik pemerintah. Ada usaha yang mengatakan itu. Benar Bapak Ibu. Di akhir zaman itu banyak-banyakin kita cuek. Ya. Saya sering dengar kajian Gus Bahar ya. Walaupun NU, beliau Mas Ali NU, saya juga persis ya, orang itu, tapi tetap dalam hal ilmu kita dengerin karena sangat bermanfaat. Kayak kita, usaha kita, saya berikan salam, saya dengerin ya. Nah itu di akhir zaman itu banyak-banyakin cuek, bukan cuek beramal soleh, bukan, tapi cuek ketika melihat kondisi
Yang kondisi itu kalau kita turun malah makin parah. Ya kan Bapak Ibu, ada berita ini kita ikut memvideokan, kita ikut menyuarakan. Ya, kecuali tentang Palestina kita suarain, karena itu benar-benar penindasan. Tapi hal-hal yang sifatnya rumor, baru rumor kita ikut ngeramein gitu. Nah, tapi ada ustadz juga yang menyampaikan ini pemerintah supaya balancing, supaya seimbang, dikritisi ini kebijakan-kebijakannya. Apakah ustadz tentu salah? Tidak. Karena ada orang yang amar ma'ruf, ada ustadz juga yang nahi munkar. Yang penting memberikan kritik, yang penting memberikan masukan itu dalam ranah memperbaiki negeri. Karena gimana pun pemimpin itu butuh yang memberikan masukan. Sayyidina Umar tidak sedikit ketika memerintahkan mahar itu jangan tinggi-tinggi, ditentang oleh seorang suaminya. Gak bisa gitu, jangan sampai ada membuat hukum yang Allah sudah buatkan hukum tersebut. Bahkan kalau mahar itu Allah sudah sampaikan yang terbaik itu yang bagus. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan pendapatnya salah dan ada yang benar. Para jamaah ikhwatiman rahimahullah. Jadi kunci resolusi seorang muslim yang kedua setelah keimanan yang pokok adalah wa'amilus sholihat, mengerjakan perbuatan kebaikan. Dan hari ini tentunya kebaikan tersebut luas Bapak Ibu. Dari sejak dulu sampai sekarang luas. Ya. Pak Ucok mengatakan, Pak Ustadz, kalau saya kerja, ya, kira-kira itu ibadah bukan ibadah, Pak Ucok. Kalau kerja itu ibadah. Kenapa? Untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga itu ibadah. Kerjanya yang halal, nyari rezekinya yang halal, jualannya yang halal, maka itu sama dengan ibadah. Karena Rasulullah memerintahkan hal itu. Kalau Pak Ustadz ikut ta'lim, kajian ibadah bukan ibadah. Apa? Memperdalam ilmu Islam. Nah, para jamaah khotimah rahimahullah, setelah keimanan kita harus wa'amilus sholihat, mengerjakan banyak kebaikan. Yang ketiga resolusi seorang muslim dari zaman adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah yaitu perkara-perkara yang munkar. Yang paling mudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah siapa Bapak Ibu? Penguasa. Penguasa itu paling mudah. Amar ma'ruf nahi munkar paling mudah. Kenapa Bapak Ibu? Penguasa sangat mudah amar ma'ruf nahi munkar karena yang membuat kebijakan, yang membuat regulasi adalah pemerintah. Coba ya Pak Cahyo misalkan, ini gak boleh riba, ini gak boleh ini subhat. Kira-kira didengerin gak? Ada yang dengar kalau nerima. Tapi kalau siapa sih Pak Cahyo? Kan bingung. Tapi kalau pemerintah bikin, ini gak boleh nih riba nih, hilangkan. Ini gak boleh nih subhat nih, hilangkan. Itu sangat mudah, dibikinlah regulasi. Maka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sebagai resolusi seorang muslim dari zaman itu sangat mudah ketika seseorang menjadi penguasa. Maka pada jamaah ikhwatimah rahimahullah, dahulu orang-orang Quraisy itu mendidik anak-anak mereka untuk menjadi pemimpin. Jadi Sayyidina Umar sama Sayyidina Khalid Bapak Ibu waktu kecil itu bersaing balapan kuda bulan. Bayangin Pak, bersaingnya itu balapan kuda dan bulan. Dan mereka pun tidak sedikit orang-orang yang memiliki keluasan harta, bangsawan. Mereka itu mendidik anak-anaknya dengan membaca, menulis dan berhitung. Yang dahulu orang Quraisy, kebanyakan mereka hanya menggunakan hafalannya untuk mengetahui ilmu dan sebagainya. Tapi orang-orang yang memperhatikan itu tadi ya, bagaimana seorang itu akan jadi pemimpin, mendidik anaknya itu baca tulis itu Bapak Ibu. Itu wajib dulu. Makanya Sayyidina Umar ketika Allah anugerahkan hidayah dengan adiknya ketika mengaji dengan sahabat Khawwab bin Al-Arad membaca surat Toha, Sayyidina Umar itu langsung luluh. Kenapa? Sayyidina Umar itu pintar baca tulis hitung Bapak Ibu. Beliau itu pintar.
Yang dahulu orang-orang Quraisy itu sangat sedikit yang pionir bisa baca tulis itu. Nah, Sayyidina Umar itu selain bisa baca, bisa nulis, hitung-hitung juga Bapak Ibu. Maka bayangkan mendengarkan Al-Quran surat Toha atau surat Toha itu langsung luluh. Para jamaah ikhwati rahmatullah. Maka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu sangat mudah ketika seorang muslim menjadi penguasa. Nah, keluarga-keluarga dahulu di Quraisy itu tidak sedikit mereka mendidik anaknya tentang kepemimpinan. Jadi tidak ada bapak ibu anak itu dididik lembek, tidak ada. Kalau anaknya lembek dipukul, orang tua kita kan gitu, anak kita lembek aja ya malas dipukul Pak. Nah itu orang-orang Quraisy itu anak-anak itu gak ada yang malas. Makanya ketika ada seorang ya bernama Hindun, Bapak tahu Hindun kan ya? Suaminya itu siapa? Suaminya Abu Sufyan, istrinya Hindun. Itu punya anak ya bernama Muawiyah. Nah Hindun itu Bapak sebelum menikah dengan Abu Sufyan dia punya suami. Nah diceritakan Hindun itu dituduh berbuat zina. Nah orang dulu Pak, orang Quraisy dulu itu kalau ada apa-apa berkaitan hukum bukan datang ke pengadilan, datangnya kemana Pak? Datangnya ke dukun. Datang ke dukun tuh, datang ke dukun. Ketika datang ke dukun disampaikan bahwa Hindun ini tidak bersalah, dia tidak melakukan zina. Percaya udah, orang Quraisy belum percaya Pak. Saya poinnya percaya dan disampaikan bahwa Hindun nanti akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi raja. Si suaminya bilang, ya Hindun, kita pergi, kita hidup bersama dan mudah-mudahan lahir anak kita menjadi seorang anak yang menjadi raja. Kata Hindun nggak mau sama ente. Udah, Hindun bisa. Setelah itu Hindun menikah dengan Abu Sufyan. Lahir Pak seorang anak bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika ada orang mengatakan bahwa Muawiyah akan menjadi raja Arab, marah Pak. Hindun itu marah. Kenapa kamu katakan anak saya sebagai seorang yang akan menjadi seorang raja Arab? Saya tidak terima itu. Anak saya akan menjadi raja dunia. Pak. Jadi dulu orang-orang Quraisy mereka mendidik anaknya nggak lemah Pak. Bu, bagaimana anak saya itu dulu orang mengatakan harus menjadi pemimpin dunia. Bukan hanya Arab tapi dunia. Nah hari ini ketika berbicara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu sangat gampang ketika seseorang menjadi penguasa. Makanya seorang Nabi Lut ketika kan beliau itu usia sepuh kan, termasuk Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Itu ketika terjadi kaum Sodom, kaum Gomorrah ingin merudah paksa dua malaikat kan, seorang malaikat yang datang kepada Nabi Lut. Maka Nabi Lut kan menawarkannya, ada anak-anak perempuanku, nikahilah mereka. Wahai kaumku, jadilah engkau seorang yang bertakwa kepada Allah gitu ya. Dan Nabi Lut mengatakan di usia senjanya itu ketika kaum-kaumnya mendobrak pintunya, dia mengatakan jikalau saya memiliki seseorang yang berkuasa yang mampu mencegah perbuatan hal itu. Di dalam Quran Allah tegaskan, Nabi Lut mengatakan itu. Artinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini butuh kekuasaan. Maka para jamaah ikhwati rahmatullah, orang-orang Quraisy dulu mereka menciptakan pemimpin-pemimpin dari kecil. Maka hari ini kita yang memiliki anak, yang memiliki cucu, harus menjadi orang-orang yang memiliki leadership bagus Bapak Ibu. Karena mau tidak mau yang memegang kendali kehidupan di dunia ini adalah mereka-mereka yang memiliki kepemimpinan yang kokoh, baik kepemimpinan dalam bidang politik, kepemimpinan dalam bidang sosial seperti para alim ulama itu di bidang sosial kemasyarakatan,
pemimpin dalam bidang ekonomi, ya, dan pemimpin dalam hal geopolitik, artinya udah lintas dunia. Nah, ini para jamaah khotbah rahimahullah, resolusi seorang muslim setelah keimanannya kokoh, yang kedua dia juga beramal soleh, menyebarkan dakwah kebaikan, yang ketiga ini pentingnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf kebaikan dan mencegah dari perkara yang munkar. Maka para jamaah ikhwatul iman rahimahullah, tentunya sesuatu hal yang harus kita lakukan di zaman ini itu tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Kenapa saya katakan tidak mudah? Ya, tantangannya banyak. Kenapa saya katakan juga tidak sulit? Ya, sesuatu hal itu bisa dilakukan kalau kita berusaha, kalau kita berupaya. Nah, para jamaah ikhwatul iman rahimahullah, tidak hanya di level-level pemerintah ini, level-level kita pun juga kan yang disebut ekonomi saja, ada ekonomi eksternal, ada ekonomi internal. Kita ngomongin dolar 14.000, Pak Heru, punya dampak ke kita? Ada kosa dampaknya. Kira-kira ekonomi itu kan dolar 14.000, ekonomi eksternal. Ekonomi internal, yaitu ekonomi kita, mau dolar 10.000, dolar 16.000, dolar 18.000, faktanya penduduk Indonesia yang punya saldo 100 juta itu bisa dihitung Mas Catur. Artinya selebihnya nggak punya saldo. Jadi dari dolar 10.000 dulu sampai sekarang dolar 18.000, tidak sedikit penduduk kita yang saldonya 100.000 itu dikit di banknya pecah ya. Artinya apa? Yang di bawah itu ternyata lebih banyak. Artinya ada ekonomi bawah, ekonomi menengah, ekonomi atas. Nah, yang punya tabungan 100 juta itu mencatat dikit di bank. Artinya apa? Berarti kebanyakan gak ada saldonya, bocor. Nah, itu mengatakan apa? Ternyata ekonomi internal kita problem. Nah, maka ketika problem, kalau imam kita nih, Ustaz Fauzan baca surat Al-Quraisy, kita tuh nangis. Jadi Ustaz Fauzan itu kalau baca, kalau dia ngimamin, ya pasti belum menangis kalau ketika dengar ayat-ayat adab. Ya. Banyak surat Al-Quraisy harusnya kita nangis Bapak Ibu. Nangis. Kenapa? Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Li'ila fi Quraisy. Adalah kebiasaan orang Quraisy. Ya. Ila maknanya kata para ulama sebuah lisensi khusus yang diberikan oleh yaitu hegemoni saat itu, yaitu Romawi dan Persia, untuk orang-orang Quraisy. Mereka bisa mudah dagang, ekspor impor ke berbagai negara. Di ila fi Quraisy adalah ilah atau adalah kebiasaan orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Mereka itu melakukan perniagaan baik di musim panas ataupun musim dingin. Mereka melakukan rihlah. Dia itu mengekspor, dia itu jual itu sampai ke luar negeri. Tapi Allah tegaskan, kamu ekonominya bagus orang Quraisy, Allah jaga. Tapi Allah ingatkan, falyaqudu rabb hadzal bait. Ingat dong, ibadah kepada Rabb yang memiliki rumah ini, apa? Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', yang Allah itu memberikan makan ketika murabah, wa amanahum min khauf, dan Allah berikan rasa aman kepada kalian ketika kalian takut. Nah, itu kita yang saldonya masih nol. Ya, saya juga nol Mas Catur, ya. Itu baca surat Quraisy. Bagaimana? Oh, ternyata ketika seseorang yang punya aset, dagang, jualan, ya, karena bangsa-bangsa yang mereka memiliki kapasitas melakukan sebuah perniagaan, tidak sedikit di kalangan mereka yang memiliki harta, pasti mereka hartanya banyak, tidak sedikit. Maka para jamaah khotbah rahimahullah, terkait tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu pemimpin itu ya yang akan mengatur atau yang mampu memberikan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan ketika perkara yang munkar, itu ada orang memiliki leadership. Nah, leadership ini kan saya sebutkan tidak hanya dalam bidang politik, tidak hanya dalam bidang sosial, budaya, tapi juga dalam hal ekonomi. Artinya bagaimana kita
memperbaiki ekonomi kita ini penting, ya. Ini sangat penting. Kenapa? Kalau kita memiliki modal, anak kita misalkan ya, Pak, saya mau usaha, bisa bantu modal gak? Kasih modal, gitu ya. Kalau kita nyari modal dulu langsung mana-mana gitu ya. Tapi kalau ketika kita memiliki aset, anak kita butuh modal, kita kasih. Kenapa? Zaman dulu orang-orang Quraisy lakukan itu, Pak. Makanya saya kaget punya teman orang Madura, orang Sumeneb, Bapak Ibu. Jadi dia punya komunitas jual sembako. Yang sini sembako nih gak sedikit, itu orang Sumeneb. Jadi dia, orang tuanya itu udah nyiapin modal, Bapak Ibu. Bukan hanya orang tuanya, komunitasnya pun itu punya, dia itu modal yang bisa si modal itu tuh dipinjamkan kepada orang Sumeneb lainnya. Ustaz Fauzan kan bukan orang Sumeneb ya, Madura juga beliau. Oh, orang Sumeneb ya, karena jualan, lupa saya. Nah itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, teman saya kuliah bareng sama saya. Ente, saya bilang kuliah, tapi ujung-ujungnya jualan sembako juga gitu ya. Sama bapaknya dikasih modal. Itu saya datang ke rumahnya, ke bapaknya, dikasih rokok 10 bungkus, Pak. Pak, saya gak ngerokok, Pak. Udah bawa aja. Enggak sih. Kenapa? Yang baik-baik orang Sumeneb. Ya. Jadi para jamaah khotimah rahmatullah, ini penting. Kalau kita sebagai bapak, sebagai ibu punya harta, anak kita bisa modalin. Nah maka para jamaah khotimah rahmatullah memerintahkan anak kita untuk memiliki leadership dalam bidang politik, leadership dalam bidang sosial budaya, leadership dalam bidang ekonomi, itu didorong. Kenapa? Karena yang dapat ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar adalah punya leadership dalam berbagai aspek. Ya. Banyak isyarat ya, yang ketika mereka memiliki kemampuan finansial dapat mendobrak politik nasional. Pak, yang membiayai seseorang akhirnya menjadi pemimpin, seseorang menjadi legislator, itu kan orang kaya yang disebut dengan bohir, gitu kan. Kalau bohirnya itu dalam bidang kebaikan, nih saya modalin kamu jadi pemimpin, tapi ntar harus mensejahterakan rakyat, kan bisa aja, Pak, bisa saja. Karena tidak sedikit hari ini pemimpin-pemimpin itu butuh modal. Zaman dulu kan ketika mau perang, misalkan seorang pemimpin bernama Saifuddin Qutuz, ketika Mesir mau diserang oleh orang-orang Mongol, maka kan meminta kepada para ulama, wahai ulama, bolehkah saya minta masyarakat untuk patungan? Bapak Ibu, patungan ini loh, mau perang, masyarakatnya diminta patungan. Ulama tersebut membuat fatwa, boleh meminta kepada masyarakat, tapi menteri-menterinya dulu keluarin hartanya semuanya. Akhirnya Saifuddin Qutuz ya, dia melakukan saat itu meminta kepada menterinya keluar, rakyatnya keluar. Itu mau perang Bapak Ibu, butuh dana. Nah sama hari ini juga ketika seorang menjadi pemimpin itu butuh logistik Bapak Ibu. Kalau Pak RT tanya ke caleg berapa modal buat banner, puluhan juta Pak RT. Nampang banner berapa Ustaz Fauzan? Ya. Makanya kalau Ustaz Fauzan mau nyalon, udah banner aja dulu deh. Bakal calon apa? Menteri Agama gitu ya. Nah pada jadinya seperti Rasulullah, jadi resolusi seorang muslim itu yang paling fundamental adalah bagaimana kita bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Caranya dengan apa? Kita menjadi pemimpin. Yang terakhir pada jamaah ikhwatu iman rahimahullah, bahwa resolusi terbaik seorang muslim di akhir zaman setelah keimanannya, setelah dia menjadi agen-agen kebaikan dakwah, menyebarkan kebaikan, yang ketiga ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang terakhir adalah bagaimana seorang muslim resolusi di akhir zaman ini, mereka adalah seorang yang peduli kepada muslim lainnya. Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana seorang yaitu kota ya Bilbao ya di negara Spanyol itu ketika mereka di stadion bolanya
menyuarakan Palestina, Bapak Ibu. Itu mereka bukan orang Muslim, tapi di Eropa. Tapi dia ketika melakukan pertandingan bola, itu dukungan terhadap Palestina itu 1%. Kenapa? Karena mereka merasakan bagaimana dijajah, mereka merasakan bagaimana dihinakan, mereka merasakan bagaimana keluarga mereka dibunuh tanpa dosa, dan mereka mendapati hari ini Palestina terjadi di sana pembantaian, terjadi di sana perampasan tanah, terjadi di sana tidak ada hak-hak bagi orang-orang Palestina. Maka di sana, ya, di Bilbao itu, ya, di sebuah kota, dia itu 100% mendukung Palestina, karena dia merasakan bagaimana hak-haknya dicabut, bagaimana kebebasan dia untuk menjadi seorang manusia saja dicabut. Maka para jamaah khotimah rahimahumullah, resolusi sebagai seorang muslim adalah ketika kita muslim mampu peduli kepada saudara-saudara kita. Ini penting, karena negara itu akan kuat dan negara itu pecah, itu tergantung daripada soliditas masing-masing masyarakatnya. Makanya hari ini kalau Pak RT bilang kerja bakti, ya jangan diam. Pak RT kerja bakti, masyarakatnya nggak datang. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki soliditas yang baik di masyarakat, itu akan tercipta rasa saling percaya saling percaya satu sama lain. Kalau timbul trust masing-masing, itu Bu, Bapak Ibu, akan menciptakan kedamaian. Bu, Ibu kalau ribut sama suami, yang pertama kali, ya, yang menyebabkan seorang istri dan suami ribut apa? Ketika satu sama lain udah gak percaya. Betul gak usah percaya? Pak, habis dari mana? Bapak habis dari pasar beli ikan. Gak percaya saya? Ribut itu Pak. Padahal benar-benar berikan suaminya, tapi istrinya gak percaya. Enggak percaya. Mana buktinya? Itu ikan dong. Enggak percaya. Baru jadi sebelum ke pasar mampir dulu. Pada jamaah khotimah di keluarga saja, ketika percekcokan terjadi, kenapa? Karena sudah tidak ada rasa saling percaya. Nah, maka soliditas ini akan membangun baik di rumah tangga ataupun di masyarakat. Ya, mungkin Bapak Ibu ngelihat suami, katanya Ibu, tahulah ada plus ada minusnya. Begitupun suaminya. Saya tahu bahwa istri saya itu ada plusnya ada minusnya. Plusnya apa? Berat badannya. Plus bosan. Minusnya apa? Itu kalau udah cerewet bosan, gak kuat saya. Kenapa? Gitu ya. Makanya kalau dokter Aisyah, ya, itu RS Harun ya dokter ya. Dokter Aisyah itu Aisyah Dahlan. Jadi kalau ibu marahin anak, itu anaknya ngedengar cuma gitu doang. Walaupun ibunya menyampaikan pesan yang banyak, tapi anaknya gitu doang, nggak kedengeran. Kenapa? Makanya pentingnya ilmu, kata dokter Aisyah Dahlan. Kalau laki-laki datang ke rumah, jangan langsung ditanya, PT, Pak, habis di mana Pak? Pusing. Kalau jurus PT apa? Siapin kopi dah. Kopi segelas. Habis itu ada sikong nih, digoreng sikongnya. Kata istri, Pak ini kopi, ini sikong. Udah ngopi, suput tuh, satu suput aja. Terus sikong dimakan. Jangankan nanya, gak nanya pun ngomong tuh. Begitupun anak-anak kita, Bapak Ibu yang laki-laki, pulang sekolah yang ditanya, nah, gimana tadi pelajaran sekolah? Gak bakalan dijawab. Tapi apa? Selesai dulu urusan dia, tasnya ditaruh. Nah, ini makanan. Dia udah makan sesuap, jangankan ibu nanya, gak nanya pun dia sampaikan, Bu, tadi saya di sekolah, pulang hasilnya dari 100. Coba bayangkan. Ya. Jadi pada jamaah khotimah rahimahullah, soliditas ini penting, baik di keluarga ataupun di masyarakat, karena soliditas itu dapat menguatkan trust, kepercayaan, dan ketika orang saling percaya akan terciptanya damai. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu, ya, penting untuk kita menguatkan soliditas. Nah, pada jamaah khotimah rahimahullah, jadi seorang muslim itu ketika
dia memiliki kepedulian kepada muslim lainnya, ini resolusi terbaik Bapak Ibu. Di zaman yang hari ini krisisnya, kita nggak ketulungan nih, diberitain terus tentang dolar 18.000. Padahal dolar 10.000 sama dolar 16.000, sekarang dolar 18.000, saldo kita tuh nggak ada yang berubah Bapak Ibu. Ya, bagi kita ini, bagi saldo yang 100 juta tadi kata Bang, ya Bang bilang orang Indonesia yang punya saldo 100 juta berapa ribu gitu Bapak Ibu, ribu orang, berarti kan selebihnya nggak ada saldo ya. Pak Cahyo ya nggak ada saldo. Nah, maka yang diperbaiki itu apa? Ekonomi internal kita. Jangan ngomongin dolar, bingung ya. Maka dari itu leadership secara ekonomi ini harus kita bina dari sekarang ya. Makanya tidak sedikit jamaah kita ada yang jualan cipuk ya, ada yang jualan ikan dan sebagainya. Itu lakukan Bapak Ibu. Atau kita misalkan ke profesian ya, jadi dokter, jadi apa, itu penting ya, karena Rasulullah menjunjung tinggi orang-orang muslim itu punya ijazah, orang-orang muslim itu punya keberdayaan. Kenapa? Karena itu akan punya manfaat bagi yang lainnya. Maka para jamaah khotib rahimahullah, yuk mari kita kuatkan ya diri kita untuk 4 resolusi tadi di akhir zaman ini. Bagaimana keimanan yang kokoh, bagaimana kita menjadi agen-agen dakwah kebaikan, bagaimana kita bisa senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kita menjadi pemimpin dan anak cucu kita menjadi pemimpin. Dalam bidang apa? Dalam bidang politik boleh, dalam bidang sosial kemasyarakatan silakan, dalam bidang ekonomi monggo, dalam bidang segala apapun, ketika itu menjadi leadership pemimpin, itu adalah langkah terbaik untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan keempat, fondasi sebuah negeri bisa damai akur apa? Soliditas terjaga. Makanya dulu Indonesia terkenal dengan gotong royong, sampai politiknya juga disebut dengan politik gotong royong. Kenapa? Karena dulu kalau diajak sama RT kerja bakti turun semuanya. Ada yang bawa beras buat apa? Bikin rumput. Ada yang bawa campur buat apa? Bersihin rumput. Ada yang bawa sapu buat apa? Buat nyampuin rumput. Ada yang bawa apa lagi Bapak Ibu? Ada yang bawa ini pengki, banyak lah. Kenapa? Karena masyarakat mereka satu sama lain peduli, sehingga dari peduli itu tercipta soliditas yang baik, dan dalam soliditas yang baik tercipta kedamaian. Maka mudah-mudahan insya Allah penyampaian singkat ini terkait resolusi seorang muslim di akhir zaman senantiasa memakan kita semua, dan insya Allah kita sebagai masyarakat yang ada di negara Indonesia menjadi masyarakat yang senantiasa mampu untuk menjadi muslim terbaik, karena tidak ada pilihan yang lain kecuali wa nahnu lahu muslimun. Kita seluruhnya menjadi muslim, dan tidaklah seorang itu mati kecuali dia menjadi muslim yang baik, insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita banyak kebaikan, dan insya Allah mudah-mudahan Masjid Al-Husna Kepayon Jaya senantiasa menjadi masjid yang diberkahi, kegiatan-kegiatannya lancar, dan masyarakat-masyarakatnya insya Allah menjadi masyarakat yang makmur, yang cerdas, menjadi masyarakat yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan intinya adalah kita menjadi seorang yang terus-menerus menuntut ilmu sampai minal mahdi ilal lahdi. Dari kita dilahirkan sampai nanti kita masuk ke yang lahat, tetap kita belajar ilmu. Dan yang terakhir, kita tidaklah wafat kecuali kondisi kita dalam keadaan muslim. Barakallahu walakum, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.